labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Santri Motekar. Kali ini saya akan membacakan beberapa motivasi. Paling tidak ada 5 motivasi. Semoga semakin menguatkan niat kita dan semangat kita untuk melaksanakan haji dan umroh ke Baitullah yang penuh kemuliaan ini. Pertama ya, haji dan umroh wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 96 dan 97. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 196. Maksud ayat ini adalah sempurnakanlah kedua ibadah tersebut. Nah, di dalam ayat tersebut digunakan kata perintah ya, yang menunjukkan wajibnya haji dan umrah. Dan Rasulullah SAW bersabda tatkala Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bertanya, wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau SAW menjawab, ya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Ya, kedua, Allah Ta'ala sesuai persangkaan hambanya. Betapa dahsyatnya keikhlasan dalam berdoa dan betapa agungnya sebuah kejujuran dan sangka baik kepada Allah Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat seorang hamba berprasangka baik bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan niat dan keinginannya untuk berangkat haji dan umroh, maka dengan izin Allah dan kehendaknya, ia akan mengabulkannya sesuai dengan persangkaan hambanya tersebut. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat ya, saksikan banyak orang-orang yang Allah Ta'ala karuniakan rezeki berlimpah, namun hatinya tidak terketuk untuk mengunjungi Baitullah. Sedangkan sebaliknya, mereka yang ikhlas memohon kepada Allah Ta'ala dengan hatinya jujur di dalam kerinduan kepadanya, Allah mampukan untuk berangkat haji dan umroh dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Sungguh Allah Maha mendengar terhadap semua doa yang dipanjatkan hamba-Nya. Ketiga, ketahuilah haji dan umroh adalah ibadah yang syarat penuh akan keutamaan dan faedah. Sabda Nabi, umroh ke umroh adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, iringilah antara ibadah haji dan umroh, karena keduanya meniadakan dosa dan kefakiran.
sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran, karat, besi, emas, dan perak. Dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, dan Ahmad. Sabda Nabi juga ya, barang siapa melakukan haji karena Allah Azza wa Jalla tanpa berbuat keji dan fasikan, maka ia kembali tanpa dosa sebagaimana ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Keempat, besarnya keutamaan dan pahala salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sabda Nabi, salat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kelima ya, Makkah dan Madinah adalah sebaik-baik tempat di muka bumi yang bisa kita kunjungi. Jadi bukan Everest ya, bukan Mount Everest, tapi Mekah dan Madinah. Nabi SAW bersabda, tidaklah pelana itu diikat, yaitu tidak boleh bersengaja melainkan melakukan perjalanan dalam rangka ibadah. Tidaklah pelana itu diikat, yaitu maksudnya tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan dalam rangka ibadah ke suatu tempat kecuali ke 3 masjid, yakni Masjidil Haram, masjidku, Masjid Nabawi ya maksudnya, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tunggangan yang dinaiki untuk suatu perjalanan adalah ke masjidku ini dan ke Baitul Atiq, yakni Masjidil Haram. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad dan Ibnu Hibban. Nabi SAW juga pernah mendoakan kota Madinah agar diberi kelimpahan keberkahan. Ya Allah, berilah kepada kami keberkahan pada buah-buahan kami, dan berilah kepada kami keberkahan pada kota Madinah kami. Limpahkanlah keberkahan untuk kami pada setiap sok dan mud, yakni takaran timbangan yang kami dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai salah satu tamunya yang diundang oleh Allah untuk beribadah langsung di rumahnya, Baitullah, yang penuh kemuliaan dan keutamaan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.